Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aspek Lingkungan dalam Kelayakan Bisnis. Definisi studi kelayakan bisnis dalam aspek lingkungan. Studi kelayakan adalah sebuah studi untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap kelayakan sebuah usaha. Layak atau tidak layaknya dijalankan sebuah usaha merujuk pada hasil perbandingan semua faktor ekonomi yang akan dialokasikan ke dalam sebuah usaha bisnis baru dengan hasil pengembaliannya yang akan diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Lingkungan tempat bisnis akan dijalankan harus dianalisis dengan cermat. Hal ini disebabkan lingkungan di satu sisi dapat menjadi peluang dari bisnis yang akan dijalankan. Namun, di sisi lain, lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis. Keberadaan bisnis dapat berpengaruh terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi, tempat bisnis yang akan dijalankan. Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar lokasi bisnis. Perubahan kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya aktivitas bisnis dapat berupa semakin ramainya lokasi di sekitar bisnis, timbulnya kerawanan sosial, timbulnya penyakit masyarakat, juga perubahan gaya hidup sebagai akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Ruang lingkup dalam lingkungan bisnis. 1. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis merupakan unsur yang ada di luar perusahaan dan tidak dapat dikendalikan oleh pelaku bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Sedangkan Robinson 2007 mendefinisikan lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar organisasi. 2. Lingkungan operasional. Lingkungan yang memiliki kaitan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan. Lingkungan operasional adalah lingkungan yang paling dekat dengan semua aktivitas perusahaan. Lingkungan operasional meliputi A. Lingkungan pesaing. Pesaing adalah perusahaan dalam industri yang sama dan menjual produk, baik berupa barang atau jasa, kepada pelanggan. Pesaing sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis. Perusahaan harus memiliki keunggulan bersaing untuk dapat memenangkan persaingan. Oleh karena itu, analisis terhadap kelebihan dan kelemahan pesaing dibandingkan dengan perusahaan sangat penting dalam menentukan strategi bisnis. Analisis pesaing dalam lingkungan operasional dapat dilakukan dengan menggunakan matriks profil persaingan. Lingkungan pelanggan. Pelanggan adalah pembeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pelanggan merupakan faktor kunci keberhasilan bisnis karena pelanggan sumber pendapatan. Analisis pelanggan dapat dalam lingkungan operasional dilakukan dengan analisis reaktif dan proaktif. Analisis reaktif adalah analisis masalah pelanggan setelah kejadian. Analisis proaktif adalah memperkirakan kecenderungan dan masalah sebelum terjadi. Selain itu, dilakukan pula analisis segmentasi pelanggan untuk mengelompokkan pelanggan sesuai dengan karakteristiknya. C. Lingkungan pemasok. Pemasok adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, keuangan, dan sumber informasi kepada perusahaan lain. Pemasok memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran bisnis. Pemilihan pemasok dapat meningkatkan keunggulan bersaing. Analisis pemilihan pemasok dalam lingkungan operasional dapat dilakukan dengan CPM atau antar pemasok. D. Lingkungan kreditor. Kreditor merupakan pihak yang memiliki peranan yang penting dalam bidang keuangan dan semakin penting jika sebagian besar pemodal perusahaan berasal dari kredit. Dalam memilih kreditor, perusahaan harus memperhatikan bunga dan persyaratan kredit. E. Lingkungan pegawai.
Pegawai merupakan aspek yang paling penting karena pegawai adalah pelaku yang menunjang tujuan perusahaan tercapai. Baiklah, selanjutnya lingkungan industri. Porter 1985 membagi 5 kekuatan yang menentukan tingkat persaingan dalam suatu industri, yaitu pendatang baru dalam pasar persaingan sempurna akan mudah untuk masuk ke pasar sehingga persaingan dalam pasar ini akan semakin ketat. Kondisi persaingan yang ketat mengharuskan penyusunan strategi harus didasarkan pada analisis masing-masing sumber. Ancaman pendatang baru dipengaruhi oleh besar kecilnya hambatan masuk dalam satu industri, yaitu yang pertama ada skala ekonomi, yang kedua diferensiasi produk, yang ketiga persyaratan permodalan, yang keempat ada keunggulan biaya, yang kelima akses keseluruhan distribusi, dan yang keenam ada kebijakan pemerintah. Selain adanya hambatan masuk, pendatang baru juga akan berpikir dua kali jika yang pertama, pemain lama memiliki sumber daya penting yang dapat digunakan untuk menyerang balik, seperti kelebihan modal, kapasitas produksi, serta kedekatan dengan saluran distribusi pelanggan. Yang kedua, pemain lama kemungkinan akan menurunkan harga untuk mempertahankan market share atau karena industri keseluruhan kelebihan kapasitas. Yang ketiga, pertumbuhan industri yang lambat sebagai akibat masuknya pendatang baru atau mungkin karena pengaruh kinerja keuangan kolega-kolega yang terlibat. Pemasok akan memiliki kekuatan jika yang pertama, pemasok didominasi oleh sedikit perusahaan. Yang kedua, produk yang dihasilkan unik sehingga sulit untuk mencari pengganti. Yang ketiga, produk pemasok sangat penting bagi pembeli. Dan yang keempat, ada pemasok merupakan ancaman serius apabila berintegrasi ke depan ke arah industri pembeli. Dan yang kelima juga, pembeli bukan merupakan konsumen penting bagi pemasok. Pembeli akan mempunyai kekuatan tawar jika pembeli membeli dalam jumlah besar produk yang dibeli dari industri standar atau tidak terdiferensiasi. Produk yang dibeli dari industri mempunyai porsi yang signifikan dari biaya beli, sehingga tidak ada kenaikan harga atau perusahaan lain yang menawarkan harga yang lebih murah akan segera berpindah. Produk juga dibeli hanya akan mendatangkan keuntungan kecil bagi pembeli. Pembeli memiliki ancaman yang kuat untuk berintegrasi ke belakang masuk ke industri pemasok. Ancaman produk pengganti akan kuat jika konsumen memiliki switching cost yang rendah sehingga mudah untuk berpindah ke produk lain. Produk pengganti memiliki harga yang murah dengan kualitas yang sama atau lebih tinggi. Investasi rivalitas antar pemain dalam industri dipengaruhi oleh struktur biaya produksi, tingkat diferensiasi produk, pertumbuhan industri, dan tingkat kapasitas terpasang. Semakin besar porsi biaya tetap dalam struktur biaya produksi, semakin tinggi intensitas rivalitas. Semakin homogen produk, semakin tinggi rivalitas. Pertumbuhan industri yang menurun dan tingkat kapasitas terpasang yang besar akan mempengaruhi intensitas rivalitas antar pelaku industri.
Intensitas persaingan antar perusahaan dalam industri tergantung pada: yang pertama, jumlah pesaing banyak dengan kekuatan berimbang. Yang kedua, pertumbuhan industri melambat. Yang ketiga, produk atau jasa yang dihasilkan kurang terdiferensiasi atau memiliki switching cost yang rendah. Yang keempat, produk memiliki biaya tetap tinggi dan tidak tahan lama. Yang kelima, penambahan kapasitas dalam jumlah besar akan mengganggu keseimbangan permintaan dan penawaran dalam industri. Yang keenam, ada rintangan keluar yang tinggi. Dan yang ketujuh, pesaing memiliki perbedaan dalam strategi, asal, dan kepribadian. Sekian akan dilanjutkan oleh Putri Andini Usman. Terima kasih. Selanjutnya, lingkungan jauh. Lingkungan jauh mencakup faktor-faktor yang bersumber dari luar operasional perusahaan. Analisis ini digunakan untuk menyerang maupun bertahan terhadap faktor lingkungan dengan merumuskan strategi yang memanfaatkan peluang atau meminimalkan ancaman. Lingkungan jauh terbagi atas 6, yaitu 1. Lingkungan ekonomi. Variabel ekonomi yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis diantaranya adalah ketersediaan kredit secara umum, tingkat penghasilan yang dapat dibelanjakan, serta kecenderungan belanja masyarakat. Yang kedua, lingkungan sosial budaya. Faktor sosial dan budaya berdampak besar pada semua produk, jasa, pasar, dan pelanggan. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan yang berkembang dari pengaruh budaya, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. 3. Lingkungan politik suatu negara yang kondisi politiknya tidak stabil memiliki resiko bisnis yang tinggi. Faktor politik berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, seperti peraturan tentang perdagangan yang undang-undang antitrust, program perpajakan, UMR, kebijakan polusi, penetapan harga, peraturan perlindungan bagi pekerja. 4. Lingkungan teknologi. Penemuan teknologi baru dalam bidang bisnis seringkali mempunyai pengaruh yang dramatis terhadap perusahaan. Analisis tersebut perubahan teknologi sangat penting untuk mengantisipasi peluang dan ancaman bisnis kondisi yang akan datang. 5. Lingkungan ekologi. Lingkungan ekologi adalah hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan udara, tanah, dan air yang mendukung kehidupan mereka sebagai akibat adanya kegiatan produksi. 6. Lingkungan global. Era globalisasi ditandai dengan batas-batas ekonomi antar negara yang semakin tidak jelas. Arus informasi dan komunikasi sangat cepat sehingga perubahan perekonomian suatu negara berdampak terhadap perekonomian negara lainnya. C. Tujuan studi kelayakan bisnis dalam aspek lingkungan. Tujuan studi kelayakan bisnis dalam aspek lingkungan yaitu untuk menganalisa kondisi lingkungan dari operasional perusahaan yang meliputi pemasok, pesaing, dan lainnya, sehingga mengetahui apakah mungkin untuk menjalankan ide bisnis yang dimiliki. Kemudian untuk menganalisa kondisi dari lingkungan industri yang meliputi persaingan antara usaha, kekuatan pembeli, kekuatan pemasok barang, substitusi, dan lainnya. Kesimpulan, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Analisis aspek lingkungan tidak hanya membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, tetapi juga membahas tentang dampak bisnis terhadap lingkungan serta pengaruh perubahan lingkungan yang akan datang terhadap bisnis. Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar lokasi bisnis. Perubahan kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya aktivitas bisnis dapat berupa semakin ramainya lokasi di sekitar lokasi bisnis, timbulnya kerawanan sosial, timbulnya penyakit masyarakat,
juga perubahan gaya hidup sebagai akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Oleh karena itu, analisis pada aspek lingkungan memerlukan kemampuan analisis yang lebih komprehensif.